Oke. Gue Korea. Ono Korea. Anjir. Lanjut. Kita mulai dengan pertanyaan Yang menyatakan enggak lah, sih aku gue rekod sih. Tapi saat ini tak bahagiakan kamu. Oke Zi, aku buka pertanyaan. Apa prinsip hidupmu? temen lang temenan. Itu prinsip hidup. Itu maknanya bagaimana itu? Artinya bagaimana? Nomor satu, diistiqomahkan apapun itu dalam konteks kebaikan. Dalam konteks kebaikan, apapun itu diistiqomahkan. Itu satu. Kemudian, Udah itu aja. berarti gak ada nomor duanya. Nggak, aku ingin tahu apa namanya arti dari temenan. Apa tadi? Temen dan temenanan. Itu gimana maksudnya itu? Saya mengetahui prinsip hidup saya sekarang itu menukil dawuh Pak Nabi. Gimana? Iya, enggak, artinya bagaimana? Temen lang temenan. Dalam arti kebaikan. Iya, enggak apa-apa. Wah, bocoran. Bocoran apa? Kayak Kenapa kok dianggap? Kenapa orang lain kayak nggak boleh tahu konsep ini gitu? masih istiqomah. Istiqomah. Temen yang teman-teman yang diistiqomahkan. Yang istiqomahkan itu prinsipmu itu. Apapun itu Konteksnya kebaikan. Kenapa kamu milih prinsip itu? secara mendasarnya. Secara mendasar Tuhan kan Gusti Allah nggak nuntut kita apa-apa, nggak nuntut kita untuk jadi apa. Nanti kan temenan aja dalam artian proses. Berarti Tuhan itu tidak pernah melihat usahamu. Tuhan hanya melihat seberapa kuat kamu berusaha. Bukan Tuhan tidak melihat usahamu apa, bukan. Tapi bukan melihat hasil dari usaha, hasilnya. Sini hasilnya. Ya apapun kan harus dimulai dari memulai. Apapun harus dimulai, iya betul. Dimulai kan harus perjalanan. Jadi Tuhan ini menilai perjalanannya, bukan sampainya, bukan. Kalau kita kan konotasinya kan sampainya. Berarti sama dong kayak begini. Tuhan tidak melihat kamu masuk surga atau masuk neraka, Iya. melihat seberapa kuat kamu bertahan sampai ke surga itu. Tapi lantas mengapa Tuhan menciptakan hasil? Kalau memang Tuhan lebih suka melihat prosesnya. Itu kurang lebih mendalami. Kurang lebih mendalam itu kenapa maksudnya biar? Jadi kalau pada umumnya yang kita nilai kan hasilnya. Itu kan Manusia itu melihat hasil. Itu bukan jerih payahnya, bukan kesehariannya,
bukan mingguannya, bukan bulannya. Melihat itu, ya itu kalau saya prinsipnya kebaikan itu di istiqomah. Jadi untuk supaya membentuk keistiqomahan harus teman dan teman. Harus temen dan temenan. Saya masuk pada bahasanya Ustaz Nabi ya. Bahasa Ustaz Nabi ini kan aslinya agak jelimet. Tapi kalau diperumpamakan Seperti itu ada. istiqomahkan ya kamu seperti contohnya yang diterapkan ya kamu sekarang istiqomah. Kamu itu sekarang menjadi apa? Lombok, apa tomat, apa bawang merah, apa cabai, apa kemiri, terasi dan lain-lain. Itu istiqomahkan. Suatu saat nanti ketemu dengan teman-teman yang lain. Suatu saat itu pasti. Sehingga maksudnya kalau kamu sebagai Lombok ya wes nggak usah jadi nggak usah jadi tomat, ya wes kamu jadi Lombok. Lah pertanyaannya kemudian begini sih, bagaimana cara kita mengetahui kalau kita ini seorang Lombok? Bagaimana kita mengetahui diri kita? Caranya itu menurutmu gimana? Ya praktek dari diri sendiri. Kita terus praktek sendiri-sendiri itu gini. Ya gimana? Kadang kan begini, aku nggak sadar kalau aku ini ternyata bawang. Aku nggak sadar kalau aku ini terasi. Sehingga aku kadang kok enak ya jadi bawang, kok enak ya jadi ini. Nah itu bagaimana cara aku menyadari atau bagaimana cara aku mengetahui kalau aku ini seorang terasi, aku ini seorang itu bagaimana? Nah, ya itu kembali lagi ke istiqomah. Ke istiqomah. Istiqomah kan memang dalam artian istiqomah itu kan terus konsisten dalam konteks ini memang berat istiqomah memang berat apapun melakukan. Tapi ada pertanyaan lagi kok istiqomah percuma melakukan ini sebelum mulai aja udah percuma melakukan itu kalau nggak istiqomah. Kalau kita nggak melakukan ya akan istiqomah ya. Diartikan istiqomah kan melakukan berusaha terus. Caranya untuk kita istiqomah, tetap istiqomah. Ya mematok kepada diri sendiri. Si. Opo. Kunci opo. Iki gae. Iku lho, beda. Endi yo? Iku nang ngarepmu, Abang. Yo. Nah, itu gimana? Cara agar kita tetap istiqomah. Action. Terus action itu mempertahankan konsistensinya itu bagaimana? Ya diwajibkan kepada diri kita sendiri, nggak usah kepada orang lain. Mewajibkan kepada diri kita sendiri dalam artian Ya kebaikan tadi. yang penting kita melakukan kebaikan. Iya. Apapun. Walaupun berubah-ubah kebaikannya. Iya. Walaupun apapun. Sulit sebenarnya. Sangat. Karena terkadang kan kita bergeser, kita jatuh. Nah itu bagaimana mengatasinya? Mengantisipasi agar kita tetap terus tidak terjatuh sampai kita tidak melakukan kebaikan. Belum pernah ngalamin. Oh iya, kenapa kamu nggak mengalami itu? Apa karena kamu acuh kepada hasilnya? Maksudnya resikonya itu nggak kamu hitung. Karena biasanya sekian banyak orang itu tidak mau melakukan kebaikan. Bukan tidak mau ya, mereka tidak bergairah untuk melakukan kebaikan karena mereka masih bimbang dengan resiko yang akan diterimanya. Aku bilang, hari Rabu aku Kalau sibuk saya- bang.
Gimana? Aduh, Kalau sorry. saya Enggak itu dalam artian gimana kok? ya nggak bimbang. Enggak bimbang. Nggak bimbang. Selama itu kebaikan, Nggak bimbang. ya sudah kita lakukan. Gitu. Kok bisa punya prinsip seperti itu? Ya saya Misalnya nih ya. Aku mau ke Bromo kan, tujuanku ke Bromo, entah itu kebaikan. Tapi anggaplah ke Bromo itu sebagai kebaikan. Aku masih ngukur resiko. Oh bensinku sekian. Oh nanti kalau ke sana motorku begini. Kan orang biasanya seperti sehingga dia tidak berangkat. Lah kamu kenapa kok tiba-tiba nekat? Gak mikir bensinnya, gak mikir anunya, kok tiba-tiba ke sana itu apa yang menyebabkan kamu berani ke sana? mungkin ya ini kemungkinan. Jadi ya dorongan adalah dorongan sendiri. Adalah dorongan sendiri terkait kebaikan tadi, yang mana kebaikan itu kayak adalah yang ini kayak oh jangan ditinggalkan eman. Dan ya terus yang saya alami sendiri gitu. Dan kamu menikmati itu. Iya. Kamu nggak pernah mengklaim bahwa dirimu sebagai orang yang berbuat baik. Masih belum mengklaim. Sebisa mungkin. Maksudku begini sih. Kita kan dituntut sekalipun soleh, kita dituntut untuk muslih kepada orang lain. Bukan? Nah, bagaimana cara kamu melakukan muslih kepada orang lain kalau kamu nggak menyadari bagaimana kamu menularkan bagaimana aku ini bisa seperti ini itu bagaimana? Bukan nggak ujuk-ujuk orang itu kan muslim. Tahapannya kan soleh dulu. Iya. Kalau nggak dimulai dari kita sendiri, bagaimana kita mengatakan? Kan kayak yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Bang, ini ya legalisir. Iya itu legalisasi. Kan kayak lilin, istilahnya kan lilin. Kayak lilin, ya. Cemplung, menjinari kepada orang lain, tapi diri sendiri Belum. terbakar lagi. Masih terbakar. Enggak, maksudku itu bagaimana nanti ketika pada satu titik kamu harus melakukan kamu harus menyebarkan virus yang kamu miliki ini. Karena biasanya khususnya aku sendiri ketika ingin melakukan kebaikan entah itu apapun itu, aku mesti mempertimbangkan banyak hal, sehingga terkadang itu yang menyebabkan saya tidak action. Aku masih ngukur, oh ini anunya, oh ini begini, harus ada jalur yang aku lalui. Aku mikirnya begitu. Nah, kamu sepertinya nggak seperti itu. Melihat tadi contoh yang saya paparkan tadi ke Bromo, nggak mikir uang bensinnya bagaimana. Terus kenapa kok bisa seperti itu kamu gitu? Mungkin kalau saya perbedaannya saya sama kamu kan ya, kamu mempertimbangkan banyak hal, mensistem pikiran. Jadi kamu dalam artian pertimbangannya itu terlalu berat untuk melakukannya. Ini bisa. Nah, kemudian begini pertanyaannya, apakah kamu yakin bahwa kebaikan kamu itu merupakan benar-benar pure kebaikan yang dipandang oleh orang lain sebagai betul-betul juga kebaikan? Pernahkah kamu berpikir kemudian kebaikan yang aku lakukan ini bisa berdampak buruk, misalnya seperti itu? Pernah nggak seperti itu? Pernah. Lah bagaimana kamu mengantisipasi itu? Maksudnya memanage resiko ini? Karena nggak menurut pandanganku pribadi, tidak selamanya kebaikan menghasilkan kebaikan. Apa yang kita yakini baik belum tentu akan mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Nah itu bagaimana itu? Pasti. Ya bagaimana? Apapun kebaikan ini pandangan orang lain yang berbeda-beda. Betul. Kalau kita menurut kita baik, tentu menurut Orang lain baik. Enggak. Bukan itu maksudku. Apa yang kita lakukan baik, menurut kita baik. Ya benar menurut orang juga baik. Tapi bagaimana nanti, maksud saya bagaimana itu, apakah kamu seberapa yakin bahwa kebaikan kamu akan mendatangkan kebaikan yang lain?
seberapa yakin? Kadang kebaikan itu mendatangkan keburukan. Contohnya begini, saya sering membersihkan kamar mandi sendirian, itu kan kebaikan. Tapi dampaknya orang lain di sekitar saya, oh tenang-tenang, oh sudah ada Holis yang membersihkan kamar mandi. Berarti kan saya menuntut ya, sehingga saya menghasilkan orang-orang yang tidak peduli. Seperti itu gimana nanti? Ini contoh aja ya, Iya, yang sering saya alami kayak gitu. Contoh aja. Kan pada dasarnya prinsip saya kan yaitu logika. Tapi ada saja. Ini kalau menuruti prosedur itu memang apapun itu kan ada prosedur, ada bagian-bagiannya. Ini bagian siapa, ini bagian siapa. Ini contoh aja. Ini barusan tadi maghrib itu sebelum lah jam 5-an, oh ini tiketnya teman-teman ini Ya. ini itu kan ya. Ini mau nggak saya ngaji, nggak mau saya adani juga ya mungkin ya nggak ada. Jadi dari dasar kebaikan itu menumbuhkan lagi dasar ke nggak tega nggak tegaan saya. Mungkin ini udah diistiqomahkan, belajar diistiqomahkan, ngaji sore ada kok langsung nggak ada. Lah ini gara-gara siapa? Ya saya sendiri. Padahal kalau menurut prosedur kan udah ada jadwalnya kan? Sudah ada jadwalnya. Betul. Terus adzan maghrib tak tinggal. Biarin aku memang niati ngasih peluang, ngasih lahan pada teman-teman yang tadinya Ada empati apa enggak mereka? empati apa enggak, tak tinggal. Aku ke masjid, ngapain? Udah yang nggak peduli. Ya. Ada komat ya terserah, Ya. ada jamak ya terserah. Yang penting aku masjid. Ini aku gak ada. Ternyata ada yang ada. Nggak tahu. udah tak ada nih, tapi tinggal Di komati. di komat ya. Oh, berarti Udah, kamu ya. nggak tinggal. Kalau yang penting udah tak ada. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berarti setidaknya dari sini sebenarnya ya memang harus ada seperti itu ya. Cuman beberapa waktu memang harus kita memberi ruang untuk yang lain bergerak, kan ya. Tapi pertanyaannya begini, tersiksa nggak kamu ketika melihat orang lain tidak berbuat baik? Sangat. Kenapa kok bisa tersiksa? Jadi kembalikan pada diriku sendiri ya. Iya. Kalau sering dalam benak ini kasihan ya, ini yang kasih mereka apa ya? Maksudnya gini, kalau mereka nggak melaksanakan yang kasihan nanti ada mereka. Itu masih dalam pertanyaan. Oke, pertanyaannya sebenarnya begini pertanyaannya. Buat apa kamu peduli kepada orang lain di saat yang bersamaan orang lain tidak pernah peduli sama kamu? Untuk apa kamu berbuat seperti itu? Nggak tahu. Apa prinsipnya? Nggak tahu. Apa memang benar-benar mungkin kan ya. aku disclaimer dulu ya, Aku disclaimer dulu, ini bukan dalam rangka aku gembosi semangat kamu untuk berbuat baik, enggak. Tapi pertanyaan ini penting saya pertanyakan, Mbok Menowo menjadi inspirasi kelak nanti entah kapan itu. Jadi pertanyaan tadi ya, mengapa kamu peduli kepada orang lain di saat yang bersamaan orang lain tidak peduli dengan kamu? Itu mungkin kalau saya merasakan ini kalau boleh mengungkapkan, saya ada satu perasaan yang apa ya, istilahnya Ketidaktegaan kepada siapa? kepada siapapun, Heeh. kepada siapa. Contoh saja, Ya. ada nyamuk nih, Heeh. ada nyamuk. Ini kan kalau boleh kan boleh kan? Boleh. Boleh. Betul. Apa
menyakiti kita. Menyakiti kita. Tapi ya udah. Itu masih ya nggak usah saya cari lagi. Nggak usah dicari. Kenapa nggak usah dicari? Nggak usah saya cari lagi. Mungkin nanti untuk mencari itu ada tahapan-tahapannya, dan kalaupun ketemu Itu ya bukan bisa. bisa puas semangat saya. Nggak usah dicari. Nggak usah tahu lah. Yang penting nggak ketidaktegaan saya. Tapi saya sendiri ini saya tarik kepada jalur orang tua saya. Iya. Bapak saya itu memang orangnya kayak gitu. Saya hampir 75% niru bapak saya. Hampir 75%. Berarti ya, ini faktor lingkungan dari keluarganya, bawaan dari orang tua, didikan ini. Didikan dari orang tua. Jadi di sini di pondok itu cuma keinginannya aja. Aku udah pernah kok diberitahu sama orang tua. Tapi mungkin dulu waktu kecil nggak bicara. Iya. Memang bukan orang pesantren bapak. Aku juga ziarah kemana-mana itu mungkin ini. Tadi bapak aku mulai kecil diajak ziarah. Dan kamu ini ya bagus sih. Jadi memang kita wis pokok angger ngelakoni baik lah, Iya. tanpa perlu tahu apapun itu, yang penting perlakuan baik gitu. Iya. Tahu. Mungkin itu saya niru, saya 75% niru ke bapak. Tapi ibuku enggak. Kalau adikku niru ke ibu pendiam. Pendiam. Iya. Kalau kamu ke bapak, Dari sosial ke sosial itu nih bapak sama. Kiranya bahasa Jawanya bahagia. oh iya, kenapa? Aku mau bertanya ini. Kamu mau seandainya saat ini kamu sudah punya anak, apa yang akan kamu ajarkan ketika kamu nggak tahu apa yang aku masuk aja bang, nggak apa-apa bang. Kamu punya apa yang kamu sudah pelajari ini, yo. Bagaimana cara kamu mengajarkan ke anaknya? Yang pertama, ini ada berarti ya tiga tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama, yang tiga, aku di depan anakku atau pas ini dalam usia bayi ya. Iya. Aku sering membaca. Nomor 2, nulis. Nomor 3, memberi contoh. Ya udah enggak. Kalau ya menurutku sendiri kita ngomel kemana ke sini itu kayak kadar pencapaiannya itu enggak terlalu. Ini bukan penelitian, bukan riset atau apa. Iya. Kalau menurutku pribadi memang omongan sama tindakan itu sangat bagus. Lebih bagus tindakan daripada omongan. Jadi kalau menghadapi teman-teman yang intelektual itu ya harus ditandingkan, dua-duanya harus ditandingkan. Dengan omongan enggak. Aku tanyanya begini, kamu kan nanti punya anak, kemudian kamu sudah punya prinsip nih, tapi kamu tidak tahu prinsipmu ini bagaimana kamu bisa mempunyai prinsip ini, apa yang harus saya tanamkan untuk anak saya. Kamu kan menyatakan diri bahwa saya tidak bisa, artinya tidak ada, aku bukan mengklaim kamu nggak sadar untuk melakukan kebaikan, bukan, tapi lebih tepatnya bagaimana proses kamu bisa seperti ini itu bisa kamu pahami. Aku pokok anggar ngelakoni keapian. Nah ini kan belum kamu nggak ada, tadi kamu mengklaim bahwa nggak tahu ya saya kenapa bisa seperti itu, nggak tega tadi itu. Nah bagaimana kamu menanamkan nanti ke anakmu untuk tidak tega adik? Untuk bisa memiliki prinsip yang sama seperti dirimu. Itu yang ketiga tadi. Dari lewat 3 hal itu tadi. 3 hal tadi. Membaca, menulis,
dan bertindak, memberi teladan itu. Caranya piye, Bos? Itu tiga tadi itu. Teladan, ndak yang teladan piye? Teladan apapun kebaikan itu tadi. Kembali Apapun lagi. dilakoni. Dan itu menurutmu bisa Saya pernah ini sedikit cerita dari memang mungkin saya walaupun saya madrasah itu ya ecek-ecekan lah. ya. Ada MI ya, MTS kan ecek-ecekan. Ecek-ecekan mudah dari nomor satu. Ini belajar dari itu. Ini kalau saya gali sekarang yang dulu diajarkan bapak ibu nomor satu sekarang, saya nggak akan pernah bolos sekolah kecuali dua hal. Yang pertama izin ziarah atau sakit. Yang pertama sakit, yang kedua izin ziarah. Kemudian Nggak pernah bolos. Nah, ini kan keistiqomah. ya. Yang kedua tentang apa namanya keikhlasan. Mungkin ini bahasanya yang familiar ya ikhlas. Ikhlas. Pernah ya. Bukan saya, kakakku, ibuku, dan bapak. Ini kan empat-empatnya ini narik gerobak yang berisian dengan batu bata. Suatu saat ya sering lah, bukan suatu saat ini sering kali. Ini kan kalau aku dan kakakku kan sukanya kan seperti teman-teman yang lain. Sana bapakku ini sama ibu ngajak aku untuk narik bapakku. Ya ada apa ngantar ke rumah orang ini kita kan agak gimana gremeng lah istilahnya. Ya, gremeng karena nggak sama dengan teman-teman yang Ya, lain. waktunya main kok malah dorong gerobak. Nah, kita yang gremeng terus ya agak gimana ya aju lah terkait pekerjaan ini. Iya, kemudian Kamu itu kalau disuruh orang tua itu yang nilai ta'ala. Saya temukan sekarang masih masuk pesantren. Lain contoh lagi, saya diberi tanggung jawab. Ini tanggung jawab saya dan kakak saya itu diberi tanggung jawab sama orang tua saya. Ya mungkin ini maksud dari orang tua saya ini memberi tanggung jawab. Tapi saya dulu kan nggak tahu apa. Tanggung jawabnya apa? Nomor satu, saya tidak akan main ketika saya belum ngarit. ini. Ketika saya belum ngarit. Kiranya ngarit agak cari rumput buat pakai sapi. Ya. Tapi setelah saya Oh, sapi yang dia itu. Ketika saya sudah ngarit, bebas. Dan itu tertanam. Dan itu tertanam. Sekarang saya rasakan sekarang. Bukan ya, kalau dulu kan dah. Tapi ya memang saya rasakan dulu gitu. Ilham di sana mungkin, Pak. Di kamar sana. Kenapa, Pak? Oh. Firman, Ilham. Cari Pak Anies. Terus. Itu. Ya saya menemukannya sekarang ini. Jawabannya sekarang ini. Pertanyaan mengapa jawabannya sekarang. Kok bisa begitu? Kenapa enggak dari dulu? Ya, mungkin keterbatasan apa ya yang nggak tahu lah gitu. Ya biasa lah, namanya juga pelajaran hidup kan, seiring berjalannya waktu jawaban itu. Nah kemudian iya ya Sendal nih Mas. Kamar alumni kan winginane sing oleh Mas Hilman niku di isor ya. Endi man? Luri. Awakmu gak nemu celana warna coklat? Ning ngono, ning sore. Ono. Oh ya wis. Yazid, lo Yazid kan? terus Turun sih. Ya Mas. terus
Pertanyaan apa lagi? Ini sudah banyak sekali sebenarnya pelajarannya. Tapi kalau saya sendiri pertanyaan kayak gitu salah. Pertanyaan yang mana salah? Yang tadi kamu tadi, kenapa kamu kok bisa? Ini bukan kita yang menanyakan kepada si pelaku, tapi kepada kita sendiri. Aslinya kayak gitu. Untuk diriku sendiri. Untuk diri kita sendiri. Kenapa ya? Jadi jawabannya nggak usah dari pelaku. Aku bukan. Iki aku aku tak klarifikasi. Aku bukan bertanya itu bukan untuk gembosi dirimu, tapi aku pengen ada pelajaran yang bisa aku dapatkan maupun orang yang menonton ini, begitu. Sehingga penting kiranya. Berapa menit, Wi? 39 Sudah selesai? 31. 31. Ini sekalian menutup ya. Sehingga setidaknya itu ada Sampai bestai. nilai yang aku dapatkan dan orang yang menonton ini yang itu bisa mereka resapi. Ada semacam inspirasi untuk ke sana. Begitu. Bukan aku mau itu prinsipmu kan, dan aku nggak bisa mengubah-ubah itu, dan menurutku itu sudah luar biasa bagus. Seandainya aku tadi juga mengungkapkan apa yang kamu lakukan itu alurnya itu dari sini itu malah justru gembosi kamu lebih. Dan aku tahu itu alurnya. Kenapa kamu bisa begini sehingga kamu bisa seperti ini, itu Tapi prinsipnya pada dasarnya itu apa yang kamu jelaskan tadi, itu apa yang kamu berikan. Sebenarnya ini aku ngaji kehidupan sama dirimu. Itu tanpa kamu sadari. Aku ngaji kehidupan. Sama seperti yang ada dua bahasan yang dibahas sama Abah Hasim. Kebersihan itu akan mendatangkan kebesaran. Pertama itu. Kebersihan itu ya. Kebersihan akan mendatangkan kebesaran. Tapi penggunaan kebesaran yang tidak bertanggung jawab, kebesaran yang tidak dipertanggungjawabkan, dia akan memukul si pelaku itu tadi. Bahasanya seperti itu. Yang kedua, keikhlasan itu tidak tampak. Kamu sendiri nggak menyadari itu kan? Sangat. Enggak. Sangat. Ayo. Mungkin seandainya kita nggak belum sampai kamu sendiri loh itu ya. Itu benar berarti kan? Keikhlasan memang tidak tampak sama sekali. Bahkan si pelaku sendiri sampai itu sudah tinggi-tingginya ikhlas itu. Itu harus dipertahankan. Keikhlasan tidak tampak, tapi Allah sendiri yang akan menampakkan ikhlas.